صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Seraya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik di mana saja berada, bertemu kembali bersama Abi Al-Bakri di channel DSNM Jakarta. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 10, ya, pastikan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Ya, semoga channel ini memberikan manfaat untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat. Kita doakan untuk guru-guru kita, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik, terkhusus Kiai Haji Ainur Rafiq. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitu juga untuk orang tua kita. Semoga Allah, ya, memberikan tempat yang terbaik dan memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina wali ustadina walil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Mengartikan perkata Quran surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika, kepada kamu, al-kitab, kitab, al-haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang, baina, antara, yadaihi, dua tangan atau sebelumnya. Mina, dari, al-kitabi, kitab, wa muhaiminan, dan yang menjaga, alaihi, atasnya, fahkum, maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima, dengan apa yang, anzala, menurunkan, Allahu, Allah, wala, dan janganlah, tattabi', kalian mengikuti, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma, dari apa yang, ja'aka, telah datang kepadamu, mina, dari al-haqqi, kebenaran. Likullin, bagi setiap umat, ja'alna, kami telah menjadikan, minkum, di antara kalian, syira'atan, peraturan, wa minhajan, dan jalan yang terang, walau, dan sekiranya, sya'a, menghendaki, Allahu, Allah, la ja'alakum, niscaya dia menjadikan kalian, ummatan, umat, wahidatan, yang satu. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, dia hendak menguji kalian, fi, terhadap, ma, apa yang, atakum, dia berikan kepada kalian. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah, al khairati, kebajikan, ila, kepada, Allahu, Allah. Marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an, semua, fayunabbi'ukum, lalu dia beritahu kalian, bima, dengan apa yang, kuntum, kalian adalah, fihi, di dalamnya, takhtalifuna, kalian perselisihkan. Aktivitas 1.5. 1. Salinlah Quran surah Al-Maidah beserta terjemahannya. 2. Untuk menerjemahkan ayat tersebut, gunakanlah Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. D. Menerjemahkan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 48
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara yang menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 48, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta, bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Menelaah tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Aktivitas 1.6. 1. Bersama kelompok cari dan salinlah tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dalam kitab tafsir Al-Quran, Kementerian Agama, dan kitab tafsir lainnya. 2. Bandingkan dan lakukan analisa terhadap isi tafsir dalam kitab tersebut. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak, kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun, Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, kulli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. 4. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridai Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Nauzubillah. 5. Tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan jalan terang, manhaj,
yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hamba-Nya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal saleh akan mendapatkan balasan surga. Perhatikan baik-baik, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Perintah untuk berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 berikut ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, pagi terjerumus dalam kemaksiatan, na'udzubillah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh,
karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Menghafal ayat Quran surah Al-Maidah ayat 48. Aktivitas 1.7. Perhatikan baik-baik, bacalah Quran surah Al-Maidah ayat 48 secara tartil dan berulang-ulang hingga kalian hafal. Jadi dibaca berulang-ulang terus, tentunya sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian mintalah bantuan teman untuk menyimak bacaan dan hafalanmu. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah M6 berikut ini. Perhatikan baik-baik. 1. M yang pertama, mengawali dengan basmalah. Awali dengan basmalah setiap kegiatan. Jika menyaksikan video ini belum basmalah atau ketika mengklik subscribe belum basmalah, maka usahakan khususnya ketika kita melakukan amal saleh, awali dengan basmalah. 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan bekerja sama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Untuk memahami M6 di atas, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. 2. Melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. 3. Menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Tetapi tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa datang. 4. Mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin baik, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Setelah kalian melakukan M6 di atas, tentu banyak manfaat yang diperoleh dan dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian jika
melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai sebuah kebaikan akan berlipat ganda jika mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan ini didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Jika menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain ikut terbengkalai. Di samping itu, ada kompetitor yang memicu peningkatan kinerja. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saat kalian berkompetisi dengan pihak lain, akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan yang matang. Meskipun hasil akhirnya belum tentu sebagai pemenang, tetapi sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama meraih kesuksesan dalam sebuah kompetisi. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. 2. Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Membaca Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. B. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surah At-Taubah ayat 105. Perhatikan baik-baik. Fasayarallah, Allah, hukum bacaan lam jalalah tafkhim. Alasannya 2. Amal lakum wa rasuluh. Kum wa hukumnya izhar safawi. Wal al mu'minuna wal alif lam khamariyah. Wasyaha alif lam syamsiyah. Kum bima ikhfa syafawi. Aktivitas 1.8. Setelah membaca dan mencermati ulasan tajwid di atas, tulislah seluruh hukum bacaan tajwid dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 beserta alasannya. Mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. Wakuli, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian, fasayara, maka akan melihat Allahu Allah amalakum, pekerjaan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, wa saturadduna, dan kalian akan dikembalikan, ila, kepada alimi, yang mengetahui, al-ghaibi, yang gaib, wa syahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, maka dia memberitakan pada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum, adalah kalian, ta'maluna, kalian kerjakan. Aktivitas 1.9. Setelah membaca dan mencermati arti perkata di atas, terjemahkan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan cara berpasangan dengan anggota kelompok. Silakan membuat kelompok. Untuk menerjemahkan ayat tersebut, gunakanlah Al-Quran terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. D. Menerjemahkan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya,
dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun nuzul Quran surah At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102, 104 sampai 104 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertobat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Menelaah tafsir Quran surah At-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Selanjutnya, simaklah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. Satu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaat bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. 2, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan siksa. Karena ini seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Kerja dalam bahasa Arab disebut dengan amala, ya'malu, dan yang seakar dengan kata tersebut. Di dalam Al-Quran, kata-kata yang berarti bekerja diulang sebanyak 412 kali. Dan seringkali dihubungkan dengan perkataan yang soleh atau amal soleh. Amal soleh yaitu pekerjaan yang membawa kebaikan, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Kebaikan tersebut dapat berupa perbaikan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan sebagainya. Kebaikan tersebut meliputi kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Penyebutan kata bekerja yang demikian banyak di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa masalah kerja sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras atau memiliki etos kerja tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berikut, an Abi Abdullah Zubair bin al-Awwam radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'khudha ahadukum ahbulah
ahbulahu thumma ya'til jabala fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lah min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dibanding berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengolah sumber daya alam di bumi. Perhatikanlah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Apabila manusia mau bekerja keras, maka akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama sandang pangan dan tempat tinggal. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Menghafalkan ayat At-Taubah ayat 105. Aktivitas 1.10. Hafalkanlah Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan cara membacanya secara tartil dan berulang-ulang. Mintalah bantuan teman untuk menyimak bacaan dan hafalanmu. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Praktek kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Talib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansar, sedang duduk termenung seperti sedang merasa susah. Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau duduk sendirian di masjid? Padahal ini bukan saatnya mengerjakan salat." Abu Umamah menjawab, "Saya ini sedang banyak hutang, pailit dan tidak punya semangat untuk bekerja. Saya selalu diliputi perasaan cemas dan ragu." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Umamah, "Jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah kemampuan, pengecut dan kikir, gemar berhutang dan berhubungan kurang baik dengan sesama manusia.
Abu Umamah bersungguh-sungguh melaksanakan semua nasihat tersebut. Akhirnya kehidupan Abu Umamah menjadi lebih baik dan bahagia. Kisah di atas merupakan kisah seorang sahabat yang memiliki etos kerja tinggi. Tentunya sifat mulia ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim, ya, perhatikan baik-baik, bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Meraih ridha Allah. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridha darinya. Semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif pengangguran. 3. Kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. 4. Memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya, maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Etos kerja seorang muslim harus meningkat dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan cara meningkatkan etos kerja, yaitu 1. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat dan meringankan beban pikiran, sebab pikiran yang terlalu berat akan menghambat terselesaikannya sebuah pekerjaan. 2. Meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan akan sangat menunjang bagi peningkatan etos kerja. Lebih dari itu, keterampilan skill dan semangat tinggi akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. 3. Saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi untuk meraih sukses, diantaranya adalah munculnya rasa malas yang tidak diketahui dari mana asalnya. Hal ini dapat diatasi dengan saling memberi motivasi di antara teman. Dengan demikian, semua teman akan memiliki semangat untuk maju dan sukses secara bersama-sama dalam meraih cita-cita. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, lebih banyak mawas diri dan membiasakan diri untuk menyapa sambil melempar senyuman kepada teman akan membuat hati senang dan bahagia. Dengan demikian, suasana belajar di dalam kelas akan terasa menyenangkan. 5. Melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Pada era revolusi industri 4.0, saat ini teknologi berperan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah pekerjaan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi saat ini semua negara berlomba-lomba dalam menemukan dan mengembangkan vaksin COVID-19. Kemampuan sumber daya manusia sebuah negara dan didukung oleh teknologi canggih akan sangat berperan dalam kompetisi untuk menemukan vaksin COVID-19. Banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras, etos kerja. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Di antara manfaat etos kerja adalah sebagai berikut.
1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Pekerjaan yang telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya, harus tetap dihargai. Karena menghargai karya orang lain akan mampu memotivasi agar bisa menghasilkan karya lebih baik lagi. 2. Menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri akan terjaga jika seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi keluarganya. 3. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepadanya. 4. Melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghadapi hambatan. Dengan senantiasa bekerja keras maka akan muncul sifat tabah, sabar, optimis serta tawakal. Pada hakikatnya kesuksesan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan adalah sukses yang tertunda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki kebaikan pada hambanya yang bertakwa. F. Penerapan karakter. Setelah mengkaji materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Selalu berkompetisi dalam kebaikan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butir sikapnya, nilai karakternya beriman dan bertakwa kepada Allah. 2. Mempersiapkan diri untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Bernalar kritis. 3. Mencari ide-ide baru yang inovatif agar menjadi juara lomba karya ilmiah. Nilai karakternya kreatif. Butir sikap. 4. Mengajak teman untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah tim penelitian ilmiah. Nilai karakternya gotong royong. Butir sikap kelima, belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh nilai yang bagus. Nilai karakternya mandiri. G. Refleksi. Kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas. Ada sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, kurang bermanfaat, sangat kurang bermanfaat. Berikan alasannya. Rangkuman. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berisi perintah untuk berlomba dalam kebaikan. Kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. 4. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, kuli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan sebagian syariat sebelumnya. 7. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Quran Surah At-Taubah ayat 105 berisi perintah untuk bekerja keras atau etos kerja. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. 10. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhirat kelak. Penilaian sikap. A. Lakukanlah kegiatan rutin kalian baik yang terkait dengan ibadah muhdhadah
ya, seperti sholat, puasa sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maupun ibadah sosial seperti membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Begitu pula perilaku yang terkait dengan materi, yakni berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Catatlah semua yang sudah kalian lakukan di buku catatanmu. B. Berilah tanda centang pada kolom berikut dan berikan alasan. Pernyataan 1. Setelah mempelajari materi ini, telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk bersegera berbuat kebaikan. Jawaban, ya, S setuju, RG ragu, ya, TS tidak setuju. Alasan. Nomor 2, pernyataan diri saya telah dididik untuk berusaha ikhlas dan tawakal apabila cita-cita belum tercapai. Ya, silakan jawabannya. Apakah setuju? RG ragu, tidak setuju. Alasan. 3, saya terbiasa bekerja bersama-sama dengan teman dalam satu tim. 4, diri saya terdorong untuk lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas dari guru. 5, tumbuh semangat dalam diri saya untuk meraih juara dalam perlombaan di sekolah. Ya, keterangan S setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju. 2, penilaian pengetahuan. A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat. 1. Perhatikan tabel berikut ini. Wa anzalna 1, baina yadaihi 2, 3, fahkum 4, fayunabbiukum. Pasangan yang tepat adalah apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Dua, berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, ditegaskan bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A, zat yang menurunkan, B, hak dalam kandungannya, C, cara turunnya, D, yang mengantarnya turun, E, penafsiran manusia atas Al-Quran. 3, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini Al-Quran berfungsi sebagai A, muhaimin, B, mutakabbir, C, mutawatir, D, mursyid, E, murabbi. 4, dalam kedudukannya sebagai pemelihara Al-Quran, memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, kuli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut ini yang merupakan bukti ajaran Islam bersifat universal adalah: A, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. B, ajarannya mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia. C, setiap orang berhak menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. D, memperluas peluang manusia untuk masuk surga. E, tidak ada syarat tertentu untuk melaksanakan ajaran Islam. Poin nomor 5, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah:
A. Kurangnya ilmu untuk memahami isi Al-Quran. B. Merasa diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat. C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. D. Merasa cukup dengan amal yang dilakukan. E. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. 6. Ya, perhatikan potongan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Arti dari potongan ayat di atas adalah A. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. B. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. C. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. E. D. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. E. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya. 7. Perhatikanlah potongan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Ayat yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan. A. Mad jais munfasil dan idgham bi gunnah. B. Mad wajib mutasil dan idgham bi gunnah. C. Mad jais munfasil dan ikhfa. D. Mad wajib muttasil dan izhar safawi. E. Mad iwad dan iklab. 8. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi ada tujuan mulia, yakni A. mencapai pangkat tertinggi, B. memperoleh harta yang berlimpah, C. sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, D. dimuliakan oleh masyarakat, E. mendapatkan ketenangan hidup. Poin ke-9, bekerja keras merupakan perilaku mulia yang harus dilakukan setiap muslim. Di antara tujuan bekerja dalam Islam adalah menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur. Kemungkaran tersebut adalah A. memiliki cita-cita yang terlalu tinggi, B. rasa malas dan berpangku tangan, C. sulit membedakan antara kebaikan dan keburukan, D. mendapatkan sumbangan dari orang lain, E. tergerak untuk memperbanyak ibadah. 10. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil adalah A. manusia memiliki nasib berbeda-beda, B. agar dapat berlomba-lomba dalam kebaikan, C. terciptanya kehidupan baru di bumi, D. memperluas kewenangan manusia dalam mengolah bumi, E. semua manusia dikendalikan oleh takdir. B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. 1. Kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hambanya agar berkompetisi dalam kebaikan. Nabi SAW mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmalah. Mengapa saat mengawali suatu amal kebaikan harus dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan dijawab. 2. Setiap ajaran Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat, termasuk ajaran fastabiqul khairat. Sifat mulia ini akan mendatangkan banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebutkan dan jelaskan manfaat fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berlomba dalam kebaikan dapat dilakukan oleh setiap manusia, oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Lebih dari itu, Islam sangat menganjurkan agar bersegera melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan etos kerja tinggi. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Ya, silakan dijawab. Kemudian 4.
Pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Mengapa bisa demikian? Quran nomor 5, poin nomor 5, Quran surah At-Taubah ayat 105 berisi pesan-pesan mulia yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. 3. Penilaian keterampilan. Ya, bacalah dan hafalkan ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. J. Pengayaan. Untuk lebih mendalami materi bab ini, silakan kalian pelajari lebih mendalam buku-buku berikut ini. 1. Tafsir Misbah karya Quraisy Shihab, Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashir, Ad-Dimashqi, Tafsir Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan kitab tafsir muktabar lainnya. 2. Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti. 3. Kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi atau kitab hadis lainnya. 4. Buku Tajwid Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jumzuri atau kitab tajwid lainnya. 5. Memudayakan etos kerja yang islami karya Toto Tasmara. Ya. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى